sebenarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Artinya kurang lebih adalah sepertiga dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Lagi-lagi, desa adalah wilayah pertarungan. Tetapi kemudian, apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi Desa Bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, menjadi menarik, apa sebenarnya wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan terkait dengan pemilu, sehingga magnitud 81 juta tadi itu, paling tidak dari 8 asosiasi desa, itu menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4. Ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial disalahgunakan terkait pemilu. Mulai dari 1, data pemilih, karena berkaitan dengan data pemilih. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kita ketahui dana desa jumlahnya menjadi wah belakangan ini. Yang ketiga berkaitan dengan data penerimaan Bansos, PKH, BLT, khususnya siapa yang berhak menerima Bansos, PKH, BLT, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wewenang terhadap alokasi Bansos dan lain-lain tersebut. Anda mungkin bisa saksikan, Anda mungkin bisa intip dari video di mana terjadi demo besar-besaran kepala desa yang menuntut janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka selama ini harus segera diberikan. Bahkan kita lihat video tersebut adalah ikut menghancurkan fasilitas ya, beberapa wilayah di DPR, khususnya pagar DPR kala itu. Abdesi menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa, dan desa sebagai otoritas. Mengapa kepala desa selalu menjadi subjek dan objek politisasi? Sederhana untuk menjawabnya. Karena selama ini kepala desa itu cukup banyak dijanjikan hal-hal tertentu. Kita ingat, Jokowi sendiri, Presiden Jokowi, pernah menjanjikan 3 periode untuk masa jabatan para kepala desa ini. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya, SBY pun pernah menjanjikan pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN secara bertahap dari tahun 2007 sampai menjelang pemilu 2009. Selain itu, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus penyelewengan dana desa itu sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik. Kalau Anda lihat, bayangkan dari begitu banyak sektor tindak pidana korupsi di sepanjang tahun 2022, terbesar itu adalah APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan itu sangat mungkin dikonversi lagi-lagi, sangat mungkin menjadi bagian upaya untuk menekan dan dijadikan upaya untuk dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses bermasalah dari kepala desa tersebut. Hal lainnya, Anda bisa lihat barangkali kami merekam ya kesaksian kepala desa yang mengaku diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu oleh pihak yang berbeda. Juga terkait dengan penyaluran bansos dana desa, dan ini sebenarnya menjadi gambaran betapa pemerintahan desa itu sering ditekan. Jadi ada 2 tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03.
Kalian dan 03 itu arahan langsung dari Bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus 1 kemenangan untuk paslon 03 itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa. Dan yang dimenangkan itu mulai dari capres dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba